Saudara, belakangan ini publik dihebohkan dengan pengungkapan kasus film porno yang diproduksi secara rumahan di kawasan Jakarta Selatan. Kasus itu menjadi perbincangan publik karena film dewasa yang beredar sebanyak 120 judul melibatkan sejumlah selebgram, artis, dan foto model. Selengkapnya dalam Siaga. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus produksi film porno rumahan yang terjadi di Jakarta. Industri film porno rumahan di bilangan Jaksel ini melibatkan sejumlah artis, selebgram, dan foto model sebagai pemerannya. Kasus ini bermula ketika Direktorat Tindak Pidana Siber di Tipit Siber Polda Metro Jaya mendapati situs yang menyebarkan dan mentransmisikan film porno. Pengungkapan kasus ini bermula dari ketika tim penyelidik gabungan melaksanakan kegiatan patroli cyber dan di situ kemudian mendapatkan informasi terkait dengan adanya website yang kemudian dari hasil penyelidikan merupakan situs video streaming berlangganan. Beberapa waktu lalu sejumlah petugas dari Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendatangi sebuah rumah yang disewa sutradara film porno di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dua tersangka tak berkutik ketika polisi menunjukkan bukti tindak pidana yang mereka lakukan. Dari keterangan kedua tersangka, petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah studio di Jalan Seren, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di sini petugas kembali menangkap 3 orang tersangka lain. Salah seorang diantaranya adalah perempuan. Dalam pemeriksaan polisi, para pelaku mengaku merekrut artis, selebgram, dan model untuk menjadi pemeran wanita dan pria dengan bayaran 10 hingga 15 juta rupiah untuk 1 kali syuting. Menurut Rokib, ketua RT setempat, tersangka I baru menyewa rumah yang digunakan sebagai studio pembuatan film porno dalam setahun terakhir. Rokib membenarkan jika I berprofesi sebagai sutradara sinetron dan kerap syuting di sekitar rumah yang disewanya. Saya juga kaget juga ya Bapak. Baru tahu gitu dari TV juga. Tahu saya di situ sering sinetron apa yang dipakai shooting gitu. Nah, itu film-film YouTube gitu tahu saya sih. Senin lalu polisi memeriksa salah satu pemilik rumah yang disewa pelaku untuk dijadikan lokasi syuting film porno. Pemilik rumah mengaku kaget dan emosi, apalagi sang pemilik rumah mengenal tersangka I dalam sebuah acara pengajian. Emosi yang pertama kan, iya saya dan keluarga luar biasa lah, ingin supaya ujian lah hikmah. Ya. Ya untuk cepat selesai gitu dan untuk ya saudara yang tersangka ya agar cepat bertobat lah gitu. Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka berperan sebagai pemilik website, sutradara, produser, serta admin di 3 akun. Tersangka SE, sekretaris, sekaligus pemeran wanita, dan tersangka JAS, AIS, serta AT yang berperan sebagai kameramen, editor, dan sound engineering. Yang pertama adalah inisial I, di mana perannya adalah sebagai sutradara, juga sebagai admin, termasuk pemilik dan yang menguasai website, dan juga produser dari pembuatan film-film yang kemudian bermuatan asusila yang kemudian diunggah di 3 laman website miliknya. Film dewasa dijual di media sosial dengan harga bervariasi antara Rp50.000 hingga Rp500.000. Dan semenjak 1 tahun beroperasi, tersangka mendapat keuntungan sekitar Rp500 juta. Jenis, adapun jumlah keuntungan yang telah didapatkan oleh tersangka selama
kurang lebih 1 tahun beroperasi. Jadi dimulai di awal tahun 2022 itu sudah sekitar 500 juta rupiah. Saat ini penyidik telah memblokir rekening para tersangka dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang mengunggah film porno milik rumah produksi tersebut. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka utama I mengaku sebelumnya telah beberapa kali menyutradarai film bergenre horor dan komedi, tapi kurang diminati. Dan karena alasan motif ekonomi, kemudian banting setir memproduksi film dewasa. Si I ini memang backgroundnya juga sebagai sutradara dulu, dia juga sudah pernah membuat beberapa film, baik yang mana genre dari film tersebut film horor dan juga komedi. Namun berjalannya waktu karena terkait dengan motif ekonomi yang mana mungkin dengan menawarkan film seperti ini lebih banyak peminatnya, akhirnya dia terjun ke bisnis dunia pembuatan film seperti ini. Tidak akan mungkin kalau tidak ada motif ekonomi. Mereka berani melakukan itu dan tentunya akan membawa malu bukan hanya pada dirinya, tapi kan pada keluarganya, pada teman-temannya, pada lingkungannya, kan, pada alumni sekolah dia gitu kan. Kalau memang ketahuan kan tentunya akan meluas ya. Tapi motif ekonomi ini adalah motif terkuat untuk akhirnya orang menjadikan seksualitas sebagai komoditas yang punya nilai ekonomi, saya kira. Saudara, motif ekonomi menjadi alasan para tersangka dalam sejumlah kasus kriminal. Dalam kasus ini, motif atau alasan tersebut semakin menjadi tidak logis ketika para tersangka semakin terus-menerus memproduksi film dengan konten-konten dewasa yang tentunya bisa merusak moral anak bangsa. Ya, 120 film porno telah diproduksi oleh pelaku dengan ratusan juta didapat dari keuntungan hasil menjual film porno yang mereka produksi. Usai menetapkan 5 tersangka, polisi juga memeriksa sejumlah pemeran film yang diajak oleh tersangka utama I. Selasa lalu, polisi memanggil 16 pemeran film porno untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Dari 16 yang dipanggil, 4 diantaranya masih mangkir. Dari 12 pemeran film porno yang hadir, 8 orang adalah perempuan dan 4 orang laki-laki. Umumnya para pemeran mengaku kepada polisi mereka adalah korban dari tersangka I. Mereka juga menyanggah adanya kabar yang menyatakan bayaran yang mereka terima ada yang mencapai belasan juta rupiah dalam satu film. Tapi saya merasa terjebak karena di sini saya juga sebenarnya nggak tahu kalau itu bakal ada web dewasa. Dan bayarannya tidak semahal itu. Berapa? Ya, adalah tidak sesuai dengan gila. Yang lain juga sebut berapa? Kak Meli tadi 1 juta, kakak berapa? Dari 1 juta sampai 2 juta. Itu berapa film, Mbak? Satu film atau 1 hari? 1 hari. Kakak berapa film, Kak? Itu pembayaran pun pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pemeran lainnya yang berinisial MGP. Jadi dibayar berapa sekali main? Nih aku ada bukti. Kita tunggu-tunggu. Kemarin kan ada yang bilang itu kalau misalnya bayarannya 10 sampai 15. Aku juga cuma dibayar 1 juta rupiah. Bentar. Berapa itu, Mbak? 1 juta berapa, Mbak? 1 juta rupiah. Berapa itu, Mbak? Perannya banyak doang, cuma 1 kali main. Perannya banyak di situ. Cuma 1 dia dan dipaksa melakukan semua dan tidak ada skrip sama sekali. Itu adegannya apa? Seperti apa, Kak? Adegannya mulai dari semua aku disuruh buka baju sama dia dan itu banyak banget semuanya itu emang disuruh sama dia dan tidak ada skrip. Jadi dia mempraktekkan adegannya dan aku disuruh mengikuti apa yang dia bilang. Dan itu dilakukan sama Mbak Meli? Iya, karena di situ posisi aku nggak punya teman di situ gitu. Jadi aku terpaksa karena aku nggak tahu mau nyelamatin dirinya gimana kan karena semua timnya kan banyak ya. Kenal ini dari mana, Mbak? Sementara salah satu pemeran pria yang berinisial FA meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan yang mereka lakukan. Namun FA juga mengaku merasa tertipu oleh tersangka I yang menyatakan film produksi tersebut legal serta berbadan hukum. Jadi sebelumnya saya minta maaf buat masyarakat Indonesia beberapa hari ini udah viral dengan video-video kita yang kemarin. Kita juga dibilang ini film legal, berbadan hukum, punya pengacara pribadi, saudara
Iya. Nah, dia bilang ini berbadan hukum, legal. Jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita sih kayak digiring ini opininya ini legal. Lo nggak usah takut mainin film-film ini ya. Tidak hanya menjalani pemeriksaan, kedua belah saksi juga menjalani tes urin untuk pendalaman pemeriksaan yang nantinya akan diserahkan ke laboratorium forensik. Penyidik juga akan menggali keterangan dari sejumlah saksi ahli sebelum gelar perkara untuk memberi kepastian hukum. Nanti dari hasil pemeriksaan itu nanti akan kita lakukan konsolidasi oleh tim penyidik gabungan Subdit Cyber dan kita masih ada agenda untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kita libatkan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana terjadi. Baik ahli ITE, ahli pornografi, bidang pornografi maupun ahli pidana. Polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pemeran yang berhalangan hadir sesegera mungkin. Penyidik juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Ya, upaya dari polisi cyber dalam mengungkap kasus pornografi ini patut untuk diapresiasi. Terlebih, pornografi adalah hal yang bisa merusak moral dan mental anak bangsa. Apalagi sejumlah pihak ini menilai bahwa Indonesia sudah menjadi produsen konten pornografi yang sistematis. Oleh karena itu, pemerintah harus menguatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Apalagi pelaku memanfaatkan celah kemajuan internet untuk mencari pemasukan tambahan dengan cara yang melanggar hukum. Saya Rosdi Maulana melaporkan untuk Siaga.